Sama, memberi karena ikut aturan, sama memberi karena rasa kelimpahan akan beda. Memberi karena rasa cintamu kepada sesama akan beda dampaknya. Jadi bukan di kegiatan memberinya ya, tapi rasanya. Maka senyamanmu piye, mau rutinkah, mau enggak mau seberapakah, bagaimana kamu merasa berkelimpahan. Gitu. Nah, untuk hari ke-17, memberi dengan rasa keberlimpahan. Oke. Bisa dijelaskan, Mas, tentang memberi dengan rasa berkelimpahan ini? Ya, jadi untuk memberi dengan rasa kelimpahan, saya pengen menjelaskan dari quote yang paling akhir dulu. Oke. Memberi adalah untuk menerima. Jika saat ini belum menerima banyak, coba tanyakan ke diri. Sudah seberapa banyak saya memberi? Gitu. Jadi di tempat lain ada istilahnya namanya tabungan semesta. Jadi kita punya tabungan kebaikan. Di testimoninya Bu Kinanti itu dia memberikan kejutan ke tukang parkir, ke siapa itu. Teman-teman coba lakukan itu. Tukang parkir biasanya 2.000 kasih 20.000, atau penjaga toilet kasih berapa 50.000, atau pokoknya berikan kejutan-kejutan kebaikan, memberi untuk menerima. Karena memberi ini untuk menerima. Jadi kalau teman-teman belum menerima banyak, cek sudah seberapa banyak sih memberi. Gitu loh. Itu saja, sudah seberapa banyak memberi. Nah, karena tidak memberi itu memancarkan rasa kekurangan. Oh, gitu. Sekaya apapun kita? Ya, aku kan masih kurang. Kenapa harus memberi? Gitu. Atau mungkin benci. Ada kebencian kepada orang yang minta-minta, atau kepada orang yang belum layak kaya itu dibenci juga bisa. Nah, pasti ada orang-orang begitu bikin ribet bla 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 gitu ya. Berarti kan ada rasa kekurangan. Gitu. Jadi saya pernah bikin video di TikTok juga terkait dengan menunda sedekah itu berarti sama-sama dengan merasa belum layak berkelimpahan. Oke. Bahaya menunda sedekah. Jadi contoh nih, aku nggak mau sedekah dulu lah, aku masih punya cicilan A, B, C, D. Artinya apa? Orang yang menunda sedekah, dia memancarkan bahwa kan saya masih miskin. Kan saya masih berkekurangan. Kalau merasa berkekurangan, semesta memberikan apa? Kekurangan. Nah, tugas semesta hanya memancarkan balik apa yang kita pancarkan. Nah, kadang ada orang yang sedekah itu, Allah pasti tahu, Tuhan pasti tahu kok, aku masih punya cicilan A, cicilan B, cicilan C, maka aku nggak sedekah. Atau 2,5%-nya setelah dikurangi net profit dari gaji. Yalah, gaji aja masih kurang kok, mau ngasih 2,5%. Tuhan maha tahu kok. Nah, itu yang bahaya. Harusnya berapapun Anda masuk 2,5% dulu kalau memang itu aturannya, Anda keluarkan dulu sebelum dihitung untuk yang lain-lainnya. Nanti cek perubahan finansial Anda. Ini benar-benar sudah menjadi janjinya. Kalau teman-teman memberi, itu akan menerima banyak. Karena gini, ada sebuah ketetapan bahwa sebagian harta milik kita adalah hak orang lain, adalah hak kaum duafa dan lain sebagainya. Betul. Ini ketetapannya bukan? Iya. Artinya gini, seberapa kamu kuat menggenggam erat hartamu, kalau di sana sudah menetapkan sebagian hartamu ini ada hak orang lain, kalau tidak kamu lepaskan dengan sadar, kamu akan dipaksa olehnya. Oke. Contohnya, apes, sakit, terus kemudian ada TV rusak, AC rusak, motor rusak, pokoknya uang dipaksa keluar. Karena sudah jadi ketetapan. Kalau Anda menggenggam erat sekuat apapun merek manusia menggenggam erat, akan dilepaskan, akan dikeluarkan dengan caranya. Dengan cara yang nggak enak biasanya. Tapi kalau teman-teman mengeluarkan dengan sadar, kembalinya berlipat-lipat. Nah, tinggal mau nggak mengeluarkan dengan sadar atau nunggu dipaksa olehnya dengan cara yang nggak enak. Itu pilihan Anda. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yulia. Gimana kita memberi, Mas? Kita aja belum layak memberi. Nah, apakah memberi itu harus nominalnya gede atau itu rasa yang dipancarkan yang paling utama? Justru memberi itu untuk merasa layak. Oh, gitu loh.
Contoh, waktu saya kondisi minus, saya nggak punya uang yang banyak gitu ya. Apa yang saya beri? Saya donor darah. Saya donor darah sambil nangis. Tuhan, saya nggak punya apa-apa gitu loh. Saya punya cuma darah. Ini saya masih ini ya kalau ingat ya. Saya cuma punya darah itu. Ambil darah saya buat kebermanfaatan. Izinkan saya berkelimpahan secara materi, saya akan bagikan materi juga. Itu yang saya berikan. Untuk apa? Saya merasa saya punya kelebihan darah yang bisa diambil, yang itu berguna buat orang lain. Gitu. Kenapa harus nunggu berkelimpahan? Gitu. Ya, jadi justru memberi itu untuk merasa layak menerima. Kalau Anda merasa belum layak memberi, berarti Anda tidak akan pernah punya kesempatan memberi. Anda memancarkan kekurangan terus-menerus. Gitu. Oke, nah ini next ada dari pertanyaan dari Kak Marialim, memberinya harus rutin atau kapan saja boleh? Jangan terjebak di peristiwanya. Memberi artinya untuk menerima, untuk memancarkan rasa kelimpahan. Jadi yang terpenting adalah rasa. Karena kalau kewajiban, itu ibaratnya gini, kamu berdoa atau beribadah karena takut neraka akan beda dengan kamu beribadah karena kamu sayang sama Tuhan, sama Allah. Itu akan beda. Sama, memberi karena ikut aturan, sama memberi karena rasa kelimpahan akan beda. Memberi karena rasa cintamu kepada sesama akan beda dampaknya. Jadi bukan di kegiatan memberinya ya, tapi rasanya. Maka senyamanmu piye, mau rutinkah, mau enggak mau seberapakah, bagaimana kamu merasa berkelimpahan. Gitu. Oke, jadi seikhlasnya kita ya Mas ya, atau ya, seikhlasnya yang merasa berlimpah. Karena gini, contoh ikhlas itu diukur dari uang keluar masuk tadi, akhirnya nggak merasa kelimpahan, ini bahaya. Oh gitu. Karena ikhlas belum tentu merasa kelimpahan. Contoh nih, misalkan Mei ada uang 1 juta, aku ikhlasnya kasih 5.000, itu namanya bukan berkelimpahan. Oke. Tapi aku punya 1 juta, aku paksakan kasih 300.000, karena aku mau merasa berkelimpahan. Ini beda. Gitu loh, beda. Jadi rasanya bukan ikhlas, tapi berkelimpahan. Gitu. Oke, nah next ada pertanyaan dari Kak Dewi, harus sedekah walaupun banyak hutang, Mas? Yes. Oke, tanpa peduli realita apa, sedekahlah. Kalau pengen hutangnya cepat lunas. Karena kalau nggak sedekah, itu artinya apa? Anda memancarkan kekurangan. Gitu. Jadi hidup saat ini kan hasil dari konsekuensi masa lalu. Hasil yang dipancarkan masa lalu, ya kan? Nah, kalau sekarang masih memancarkan kekurangan karena merasa punya hutang akhirnya nggak sedekah, masa depan akan seperti apa? Kekurangan lagi gitu loh. Karena Anda masih menghidupi masa lalu yang di part awal tadi kita podcast. Nah, saya juga tertarik menjawab pertanyaan dari Kak Ana nih, atasnya Kak Dewi. Memberi ke orang tua termasuk sedekah bukan ya, Mas? Bukan. Ya, saya tegas mengatakan memberi ke orang tua bukan sedekah. Memberi orang tua itu kewajiban. Catat. Memberi ke orang tua itu kewajiban, bukan sedekah. Anda sudah dibesarkan, dilahirkan, disekolahkan, jadi memberi ke orang tua itu wajib, bukan sedekah. Ya, jadi kalau sedekah itu ke orang lain, bagusnya orang yang tidak dikenal. Kenapa sih di sini ada latihan hariannya itu juga memberikan ke orang yang tidak dikenal? Tahu nggak tujuannya? Kenapa memberinya harus ke orang yang tidak dikenal? Disarankannya. Contoh nih, kalau aku ngasih Mei misalkan ya, aku traktir Mei, ada nggak harapan aku, nggak harus selalu ditraktir balik sih, paling nggak Mei ngerti lah kalau aku butuh apa mau bantu. Artinya apa? Ada rasa pamrih. Oh gitu. Artinya kalau pamrih berarti kamu mengharapkan balasan dari manusia. Oh iya. Gitu loh. Kalau misalkan nih kamu ngasih tetangga gitu ya makanan enak, pasti akan berharapnya apa? Dikasih suatu saat dia masak enak, pasti giliran kita yang dikasih. Berarti ada ngarep balasan dari manusia. Nah, kalau Anda sedekah ke orang yang tidak dikenal, siapa yang balas? Tuhan. Nah, itu yang kita cari dalam tanda kutip. Gitu. Nah, termasuk ada bagian di bab ke-17 yang mengatasi kecewa karena kebaikan tidak dibalas. Tujuannya di situ. Jadi kadang ada orang yang sudah baik, cuma cerita gini, aku tuh punya temennya Mas, aku tuh udah baik, udah ini, udah itu, tapi dianya nggak baik. Saya tanya gini, kamu pengen dibalas manusia apa Tuhan? Gitu. Ya, jadi kebaikanmu jangan minta dibalas manusia. Jangan minta dibalas manusia, tapi mintalah dibalas olehnya yang luar biasa balasannya. Makanya ada yang menyebutnya istilahnya adalah ini tabungan semesta. Ada
perbuatan baik yang orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita menjadi tabungan. Ini yang mensupport kita hidupnya berkelimpahan, dimudahkan jalannya dan lain sebagainya itu di sini. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang Anda sudah baik dengannya, sudah memberi, ya jangan berharap dari orang itu. Berharaplah Tuhan yang Maha Sempurna yang membalas. Oke. Karena tabur tuai itu gini, menabur A, contoh menabur uang, belum tentu menuainya uang. Menabur A, belum tentu menuai A. Atau menabur di tempat B, belum tentu menuainya di tempat B. Itu contoh menaburnya ke si A, ke si B, itu ke orang B. Belum tentu balasannya dari si B. Atau naburnya di Jogja, belum tentu menuainya di Jogja gitu. Nah, menabur sekarang belum tentu menuainya sekarang. Oke. Tapi satu kepastian, menabur pasti menuai. Oke, jadi Gitu. misalnya kita kita udah jadi orang tua nih, misalnya Mas Bimo, terus kita ada ngasih, ternyata yang kita kasih ke orang itu nggak berbalik ke kita, tapi berbalik ke anak kita, itu juga bisa ya? Ya. Dan tidak harus arahnya, tidak harus dari arah yang sama, tidak harus wujudnya sama. Oke. Makanya berilah tanpa mengharap balasan dari manusia, itu yang paling powerful. Makanya ke orang tua itu bukan sedekah, itu kewajiban. Anda sudah wajib, ngasih orang tua itu sudah wajib. Itu. Oke, jadi cara memberi tanpa mengharap balasan itu adalah fokus pada niatnya ya Mas ya, Iya. bukan fokus untuk mendapatkan balasan gitu ya. Betul.